Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper System Simulation dengan judul Improving Blood Bank Performance in a Decentralized Blood Supply Chain Using Discrete Event Simulation. Penelitian ini dilatar belakangi oleh transfusi darah yang sangat penting untuk layanan kesehatan di Indonesia, seperti untuk operasi dan penanganan insiden. Saat ini, Palang Merah Indonesia sedang mengalami ketidakpastian dalam pasokan dan permintaan darah, sehingga berdampak pada ketersediaan pasokan dan meningkatnya risiko darah yang kadaluarsa. Di sisi lain, kita ketahui bahwasanya penanganan darah memerlukan prosedur khusus ataupun special treatment dalam memproses dan penyimpanannya. Sementara di rumah sakit di Indonesia belum semuanya dapat melakukan hal tersebut. Nah, maka dari itu diperlukan penelitian untuk perbaikan rantai pasok darah yang mempertimbangkan ketidakpastian pasokan dan permintaan darah di Indonesia. Berikut adalah penelitian sebelumnya terkait rantai pasok bank darah seperti yang tertera di layar, di mana penelitian sebelumnya belum ada yang mengakomodir ketidakpastian dari sisi supply, fleksibilitas dari tipe rumah sakit yang masih terbatas. Nah, sementara pada penelitian ini akan mengakomodir ketidakpastian supply dan demand serta fleksibilitas rumah sakit dengan pendekatan desentralisasi. Kriteria yang akan digunakan lebih lengkap dengan memperhatikan kekurangan stok, kadaluarsa, biaya stok, dan tingkat pelayanan, dan menggunakan metode Discrete Event Simulation. Riset statement penelitian ini untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kinerja bank darah dalam rantai pasok terdesentralisasi menggunakan pendekatan stimulasi. Dengan tujuan riset mengembangkan model simulasi pendekatan diskrit untuk meningkatkan kinerja bank darah dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasokan dan permintaan. Berikut metodologi penelitian yang dilakukan. Seperti gambar di samping sebelah kanan, rantai pasok darah yang berada di Indonesia, diketahui bahwasanya terdapat kelompok pendonor yang melakukan donor darah di collecting system, kemudian akan diproduksi darah tersebut di Palang Merah Indonesia, dan Palang Merah Indonesia akan mendistribusikannya kepada rumah sakit. Untuk secara detail bisnis prosesnya seperti yang tertera pada gambar samping sebelah kiri saya, meliputi pendonor untuk blood bank-nya sendiri ataupun bank darah ya, dan rumah sakit. Dan metode model ini akan dikembangkan ataupun diamati di area daerah istimewa Yogyakarta dengan model Discrete Event Simulation dan dikembangkan dengan menggunakan software Arena. Detail model development dan model input dapat dilihat seperti tampilan layar berikut. Untuk pengembangan proses simulasi, ditetapkan 4 variabel kontrol, yaitu kedatangan dari sisi pendonor, mobile unit, inventory target, dan presentasi produksi kantong darah. Di mana kalau misalkan kita lihat di tabel 4, terdapat gambaran detail variasi dan variabel kontrol dari level 1 yang merupakan data existing, level 2 dan level 3 yang dapat diskenariokan sesuai dengan yang akan dikembangkan. Secara keseluruhan ada 9 skenario hasil dari kombinasi faktor variabel kontrol yang akan disetting. Kemudian, model simulasi ini dilakukan verifikasi dan validasi, dan untuk secara keseluruhannya sudah dilakukan proses verifikasi dan validasi. Dan berikutnya adalah hasil simulasi untuk setiap input parameter. Dapat terlihat bahwa dari hasil pengembangan skenario ternyata ada yang tidak berbeda signifikan, hanya terbatas mayoritas ini antar skenario terjadi perbedaan yang cukup signifikan, sehingga cukup bisa menggambarkan proses improvement yang dilakukan. Hasil dari 9 simulasi skenario yang dilakukan untuk kekurangan stok darah, diketahui bahwa skenario 5 memiliki jumlah kekurangan stok darah yang lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi existing. Kekurangan stok darah dalam skenario kelima adalah 436 kantong darah, lebih sedikit dibandingkan situasi saat ini yang mencapai 669 kantong darah. Berdasarkan jumlah kekurangan stok, skenario 5 dapat diklaim telah menghasilkan peningkatan kinerja dibandingkan dengan kondisi saat ini. Ini dapat mengurangi kekurangan stok untuk semua golongan darah kecuali golongan darah AB. Berdasarkan jumlah stok darah kadaluarsa, skenario 4 memiliki jumlah stok darah kadaluarsa lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi existing, di mana jumlah stok darah kadaluarsa skenario 4 adalah 435 kantong darah, lebih sedikit dibandingkan situasi saat ini yang mencapai 14.062 kantong darah.
Hasil akhir dari performa rekapitulasi setiap skenario berdasarkan tabel 14, beberapa saran keputusannya sebagai berikut. 1. Jika OPR minimum yang diminta oleh bank darah adalah 90%, disarankan untuk memilih skenario 3, karena skenario 3 menghasilkan pendapatan bank darah tertinggi di dalam ambang batas OPR minimal tersebut. Yang kedua, jika bank darah menetapkan nilai OPR sebesar 95%, disarankan untuk memilih skenario 8, karena skenario 8 menghasilkan pendapatan bank darah tertinggi di dalam ambang batas OPR minimal yang ditetapkan. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, skenario 3, 8, dan 9 dapat mengurangi jumlah produk kadaluarsa dan meningkatkan pendapatan bersih bank darah secara optimal. Namun, ukuran produk kadaluarsa dalam skenario tersebut masih cukup besar karena rata-rata masih sekitar 20% dari total produksi. Dari apa yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini, satu, telah mengembangkan model simulasi untuk mengoptimalkan kinerja rantai pasokan kantong darah dengan tujuan meningkatkan tingkat pelayanan, efisiensi biaya, dan meningkatkan pendapatan. Dua, model ini merekomendasikan untuk meminimalkan kekurangan stok dan produk kadaluarsa, meningkatkan tingkat pemenuhan pesanan dan pendapatan bersih. Tiga, penelitian ini menyarankan perbaikan dalam perencanaan komprehensif terkait inventaris target yang melibatkan komunikasi intensif dengan rumah sakit untuk mengurangi risiko darah yang kadaluarsa. Dan yang terakhir, memodifikasi kebijakan seperti mereorganisasi prosedur operasi standar dan mengevaluasi aturan target inventaris sehingga dapat diterapkan di kemudian hari. Adapun peluang yang dapat dilakukan di masa yang akan datang mencakup 1. Model kolaborasi antar bank darah. Kedua, model inventaris yang dikelola oleh vendor antara bank darah dan rumah sakit. Dan yang terakhir adalah model kerjasama antara pendonor dan bank darah. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.